orang atau individu yang punya visi yang tinggi. Itu bisa dilihat dari apa sih gitu ya. Bisa dilihat dari bagaimana dia menulis huruf di bagian zona atas. Bahwa seorang pemimpin tuh dia harus bisa berpikir komprehensif. Betul kan? Dia tidak mungkin bicara atau berpikir parsial. Dia harus berpikir komprehensif. Salah satu indikator yang bisa dilihat dari tulisan tangannya adalah bagaimana dia menuliskan huruf M dan N. Bagaimana seorang pemimpin menjadikan pengelolaan risiko ini melalui pengarahan dia, kemudian contoh model yang dia kembangkan, dan daya yang dia berikan, sehingga orang menjadikan manajemen risiko itu sebuah kegiatan biasa. Walaupun kita tidak dilahirkan menjadi seorang pemimpin, doesn't mean you cannot be a leader. Tapi walaupun turunan kita semua pemimpin, doesn't mean you will be a leader. Nah, saya melihatnya begini, layaknya organisasi, maka diri ini adalah sebuah organisasi juga. Apa kabar Grafo Lovers? Setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Setiap bisnis tentu bertujuan untuk dapat bertahan atau sustainable, serta berkembang terus maju. Namun untuk mencapai hal tersebut, perusahaan menghadapi berbagai risiko, baik yang datang dari luar maupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan selalu harus memilih dan mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, termasuk risiko yang dihadapi. Salah satu yang bisa mendorong lahirnya keputusan yang tepat adalah bagaimana proses terkait dengan GRC, Governance, Risk and Compliance yang ada di internal perusahaan itu dijalankan. Dan bagaimana kepedulian pemimpin dalam mengelola risiko. Kali ini sudah hadir di studio seorang konsultan dan periset yang berfokus pada praktek GRC atau Governance, Risk and Compliance. Beliau adalah Bapak Subramaniam Anbanatan. Saya biasa menyapa dengan Pak Nathan. Halo Pak Nathan, apa kabar? Baik Bu Suma. Terima kasih ya sudah sampai sini. Oh iya, sama-sama Bu. Sulit loh mencari Pak Nathan untuk bisa hadir. Gak sampai segitu Bu. Iya. Nah, sebagai podcast grafologi, tentu saja saya akan membahas analisis tulisan tangan yang sesuai dengan profesi kepemimpinan tokoh yang akan kita bahas. Grafolovers, sebelumnya mari kita simak profil Bapak Nathan berikut ini. Sosok Subramaniam Anbanatan, atau yang lebih akrab dipanggil Nathan, dikenal sebagai periset dan konsultan dengan jam terbang yang tinggi. Keahlian Nathan berfokus pada pengembangan dan peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan bagi perusahaan. Beragam profesi hingga keahlian telah ia kuasai. Dalam Aksara Bercerita kali ini, Nathan akan membahas manajemen risiko dan kepemimpinan yang akan mengangkat kiat sukses sebuah perusahaan serta leadernya. Selengkapnya di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Pak Nathan, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ini penonton saya, para Grafolovers ini dari berbagai kalangan. Baik. Jadi peminat atau penonton podcast ini tentu saja ingin mengetahui apa sebetulnya yang ingin kita diskusikan terkait dengan pemimpin dan kepeduliannya dalam pengelolaan risiko. Ya. Kata risiko, Pak Nathan, adalah terminologi yang sudah dikenal secara umum. Dalam pandangan Pak Nathan, sebetulnya apa sih sebenarnya makna dari risiko? Utamanya kalau kita bicara konteks perusahaan. Atau sebelumnya Pak Nathan bisa bicara risiko itu apa untuk individu hingga nanti ke perusahaan. Baik. Wah, ini pertanyaannya lumayan ya. Jadi skupnya cukup luas ya. Jadi mungkin begini, awalnya mungkin terlepas dari individu apa korporasi. Kalau kita bicara risiko, sebenarnya titik fokus kita itu ke peristiwa. Peristiwa. Jadi risiko itu event. It's a risk event gitu ya. Nah tetapi gak semua peristiwa adalah risiko. Jadi kita mesti lihat kapan keterkaitan sebuah peristiwa dikatakan risiko apabila peristiwa yang mau terjadi itu punya potensi memberikan ketidakpastian dalam mencapai tujuan itu. I see. Kalau tujuannya individu, berarti ada peristiwa di masa yang akan datang akan mempengaruhi pencapaian tujuan individu tersebut. Oke. Kalau saya kaitkan ke korporasi atau organisasi, Yeah. sama, bahasanya sama.
ada peristiwa yang memberikan efek ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Itulah risiko. Itulah makna sebenarnya esensi Makna dari esensi risiko. dari risiko itu. Jadi kalau kita bicara korporasi, Baik. risiko itu sebetulnya tanggung jawab siapa sih Pak Nathan? Nah, ini juga salah satu yang sering menjadi kekeliruan gitu ya. Di masa yang lalu, pengalaman kami sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu terkait dengan pengelolaan risiko itu, banyak kami temukan orang berasumsi ya kok di organisasi ini. Loh, risiko itu kan sudah ada unitnya. Unitnya itu ngelola risiko, berarti kami itu sudah sibuk dengan pekerjaan kami. Oke. Jadi nanti urusan risiko nanti mereka yang ngurusin. Nah, ini adalah kesalahan. Oh, Tapi kesalahan ini sebenarnya adalah kayak semacam dogma yang dibiarkan gitu dari waktu ke waktu. Namun dengan gaya kepemimpinan hari ini ya. sudah sudut pandangnya berbeda lah. Sekarang itu risiko berbicara adalah risiko is everybody business sekarang. Bahasanya gitu, everybody business. So it is attached to any individu. I see. Yang deals with the organization. Itulah kata kuncinya. Jadi tanggung jawab semua pihak orang. ya. Cuman untuk mengatur supaya terjadi perlakuan atau pengelolaan risiko yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau goal kongruen, maka dalam pengelolaan risiko itu ada tata kelola namanya. Tata kelola itulah yang mengatur nanti, karena kalau konsep saya bicara tata kelola gitu ya. So begitu bicara tata kelola yang umumnya kita kenal dengan governance, itu ada 4 elemen utama yang mesti kita jaga. Dan 4-4 ini dikaitkan ke risiko, baru namanya tata kelola risiko. Nah 4 elemen yang saya maksud apa? Tata kelola pertama yang dia tangkap itu pengelolaan dulu dia bikin. Jadi pengelolaan risiko itu clear nggak? Setelah pengelolaan dia masuk unsur berikutnya, yaitu mesti ada pengarahan. Jangan sampai arah pengelolaan risiko itu bersifat masing-masing divisi, masing-masing tujuan, parsial yang tadi Ibu bilang. Itu boleh mereka unik, tapi mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita bilang dalam bahasa tata kelola namanya fiduciary duty. Melakukan tindakan demi dan atas nama keorganisasian. Kalau dia persero berarti atas nama keperseroan. Itu kata kuncinya. Itu baru elemen kedua. Jadi tajam sekali. Begitu masuk elemen ketiga, nggak cukup mengelola dan mengarahkan. Mesti ada mengawasi. Ini yang menarik ini ya, mengawasi. Nah, tapi apakah dengan mengawasi cukup? Pengelolaan risiko cukup diawasi? Enggak, masih ada satu lagi. Namanya apa? Mengendalikan. So once you oversight, mesti ada tahap berikutnya, yaitu we have to control. Nah, inilah yang menarik. Makanya unsur pengelolaan, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian itu adalah bagian yang tak terlepas dalam tata kelola menerapkan manajemen risiko. Nah, artinya kalau dikaitkan dengan leader and leadership, risiko itu seperti apa? Nah, ini menarik lagi. Jadi setiap kata yang kita tambah di samping kiri atau samping kanan risiko, itu memiliki arti kata yang berbeda. Spesifik, kalau kita bilang itu semantik. Dalam science of knowledge atau science of management, we call it semantic knowledge. Semantic knowledge. Begitu saya bicara risiko, berarti saya bicara efek ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Ini sebelum saya masuk ke leader nih, biar dapat kita gambarannya. Tapi tadi saya sempat tambah kalimat mengelola risiko. Jadi kalimat risiko saya tambah satu kalimat mengelola. Artinya udah berbeda. Kalau risiko itu tuntutannya adalah setiap orang, kalau mengelola itu upaya terkoordinasi. Nah itu dia. So it means a bunch of people yang memiliki kepentingan bersama, kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu namanya mengelola risiko, artinya upaya secara terkoordinasi. Tapi kalau saya tambah ujungnya proses lagi, jadi manajemen risiko atau proses manajemen risiko atau risk management proses kalau saya masukkan, lain lagi. Jadi upaya terkoordinasi itu harus menggunakan pendekatan yang sistematik. Nah ini yang mesti dipahami oleh organisasi sebelum dia menerapkan atau mengelola risikonya. Nah begitu saya tambah leader, lain lagi ceritanya udah. Kalau kita bicara leader lah dulu, saya lepaskan arti semantik leader dari etimologi asal-usul katanya gitu ya. Mari kita lihat. Kalau saya bicara leader, berarti leader atau kepemimpinan, leadership atau kepemimpinan, maka sudut pandangnya tetap 3. 1, tetap dia mengarahkan. Kedua, role model. Jadi jangan ngarahin, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Jadi jago memberi instruksi. Itu namanya role model, panutan. Tapi kalau sudah memberikan arahan, memberikan contoh, jangan lupa ya. Leader itu satu yang paling mahal, yaitu apa? Daya. Jadi daya kalau saya ambil etimologi asal-usul katanya,
Daya itu gini, kalau kita bicara daya kan susah ya. Kalau secara matematika enak. Daya itu usaha persatuan waktu, aman. Gitu ya. Begitu saya bicara usaha persatuan waktu, ya kita mungkin nggak sebagian orang nyaman ya. Iya. Ya kalau nggak mereka yang familiar. ngerti elektro atau kebetulan latar belakang saya S1 saya kan fisika ya Bu ya. Oke. Ya, jadi S2 saya itu ekonomi bisnis, S3 saya itu ya Doctor of Science Management gitu ya. Jadi benar-benar ini terangkai, aku tak bisa lepas dengan dunia logika. Di saat yang sama saya tak bisa lepas dengan dunia sosial dan manajemen. Nah baik, mari kita ceritakan sedikit. Kalau saya mengilustrasikan daya, simpelnya begini, kita sering dengar bola lampu ya. Kita sering dengar listrik gitu ya. Kalau kita bilang ada bola lampu yang memiliki daya 100 watt. Ya. Pakai satuan watt lah gitu ya. Itu sebenarnya watt itu joule per satuan menit ya, detik ya. Cuman ya sudah lah, lupakan saja itu ya. Nah, jadi kalau Anda punya bola lampu 100 watt, artinya dalam 1 detik bola lampu itu menghasilkan 100 joule dalam bentuk apa? Penerangan, Oke. kejelasan. Ya. Tapi ada efek samping, panas. Panas ya. Nah, itulah dia. Jadi seorang pemimpin kalau dia menunjukkan dayanya dia, berarti dia memberikan pencerahan Ya. melalui arahan Ya. dan satu lagi contoh terapan. Ya. Tetapi di balik itu selalu ada side effect. Ya. Yaitu sebagian orang mungkin merasa nggak nyaman. Nggak nyaman. Kayak kita ada di ruangan ini Bu ya. Kalau tubuh kita itu sangat sensitif dengan temperatur, Ya. bola lampu yang ada di ruangan ini udah bikin kita nggak nyaman. Itu efek samping. Tapi ketidaknyamanan dibanding dengan output yang dihasilkan Outcome-nya jauh ya. lebih besar benefitnya. Sehingga kita Oke. bisa tidak menghiraukannya kira-kira Oke. gitu. Nah, itulah pemimpin. Tapi kebanyakan terjadi apa? Side effect-nya lebih gede daripada arah penerangannya. Nah, itu dia. Nah, apa yang terjadi? This is the mistakes of the leader itself. I see. Ambil contoh yang simpel gini Bu. Kalau ada di satu organisasi, beberapa atau 1 atau 2 atau berapapun, pegawainya mengatakan, aku tuh tak suka dengan pemimpinku. Permasalahannya ada di mana? Apakah masalahnya ada di pegawainya atau di pemimpinnya? Intinya siapa yang memberikan pengarahan, Ya. siapa yang memberikan panduan, Ya. dan siapa juga yang memberikan daya. Lah itulah Oke. the culprit kita bilang gitu. Ya, ya. Jadi menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Betul. Ya, tidak mudah, tapi kan bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Nah, itu yang menarik ya. Nah, disinilah ada proses pembelajaran. Di saat kita mau melakukan kepemimpinan dalam mengelola risiko, nah jadi ada penekanan. Dalam mengelola risiko itu mesti ada arahannya, mesti ada role modelnya, Iya. dan mesti ada trust atau dorongan dalam bentuk daya. Ya. Makin mereka ngikutin seorang leader itu bisa melihat perkembangannya. Sehingga yang dibilang tone at the top, yang sering kita dengar itu, Iya, betul. sering kalimat itu diputus, tone at the top. Itu yang bikin tone at the top tidak sukses kalau menurut pengalaman kami gitu. di dunia konsultan maupun di research ya gitu ya. Kenapa? Karena tone from the top belum disandingi oleh sound from the bottom. Nah, itulah dia. Oh, nggak ketemu. There should be a reflection. Iya. Sekian energi yang Anda buang, Anda kerahkan Iya. dengan ikhlas, cerdas dan keras. Maksudnya kerja keras, Iya. kerja cerdas, kerja ikhlas seorang pemimpin itu harus balik. Tidak bersambut Iya, dengan mesti ada gayung bersambutnya. Iya. Itulah yang namanya sound from the bottom. Then people appreciate you. Iya. People think that kalau Anda perintah, it's not a job. Itu adalah amanah buat mereka. Iya. Nah, jadi mengubah pola kerja seharian menjadi sebuah amanah, itulah kekuatan seorang pemimpin. Begitu saya sandingkan dengan risk management, berarti kita bisa bayangkan bagaimana seorang pemimpin menjadikan pengelolaan risiko ini melalui pengarahan dia, kemudian contoh model yang dia kembangkan, dan daya yang dia berikan, sehingga orang menjadikan manajemen risiko itu sebuah kegiatan biasa. Daily, like kita bernafas hari sudah ini. otomatis Nah, kayak gitu kita ya. bernafas Bu. Ya. Bayangkan Bu, kalau bernafas itu kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak Bu. Iya. Nggak Nggak sadar bisa. bahwa kita bernafas, padahal itu bernafas. Iya. Even you are happy, even you are sad, Iya. you keep on breathing. Iya, Nah, itu betul. bahasa kata kuncinya gitu ya. Iya. Nah, itu Bu, mungkin menurut saya tuh Saya gambarannya. bahkan membayangkan good leader saja nggak cukup kalau kita nggak punya good followers kan Pak? Yes, Iya kan? that is sound from the bottom. Iya, Nah, betul. itulah dia. Pak Nathan, mungkin lebih mudah lagi. Penjelasan tadi cukup clear ya, menurut saya sangat enak gitu untuk kita memahami. Tapi ada nggak Pak Nathan sebagai periset dan sebagai konsultan, ada pengalaman barangkali korporasi tertentu ya, Oke. di mana leader sudah menjalankan dalam kesehariannya untuk menyebarkan atau menularkan dan memberikan dorongan tadi untuk sadar pada risiko. Oke, ini contoh praktis Bu ya. Jadi contoh praktis itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Kami sebagai konsultan
dan peneliti gitu ya. Tentu sebagian kegiatan saya adalah sebagai advisor Bu ya, Ya. di beberapa perusahaan BUMN. Nah itu kebetulan aku melihat gini, orang sering melihat kepemimpinan dalam mengelola risiko itu sudut pandangnya dari sisi organisasi. Itu yang sering orang lihat Iya, gitu Bu iya, ya. iya. Tetapi sebenarnya yang di organisasi itu adalah merupakan kolektif udah ya. Kolektif, Too betul. late to understand that. Iya, iya. Kalau mau beresin ke leadership, beresin leadership of the individual. Oh, That is oke. the important thing. Jadi Jadi seorang harus leader, balik ke individunya dulu Yes. ya, masing-masing individu di yes. organisasi itu. Misalnya saya adalah, gak usah lah kita bicara direksi dan dewan komisaris, Oke. terlalu jauh. Kita bicara saja pimpinan unit kerja, misalnya Oke. unit kerja operasional. Oke. Dia punya bawahannya 3 orang, anggap aja lah 3 Iya. orang yang muda gitu. Kita ambil contoh. Nah kalau dia mau membangun leadership, artinya dia harus selesai dengan diri dia dulu. Oke. Bukan membangun leadership demi kepentingan dia, tapi membangun leadership demi kepentingan organisasi. Oke. Yang namanya goal kongruen. Oke. Bukan organisasi sukses tapi pegawainya tak sukses, itu tak menarik juga. Iya, betul. Jadi bagaimana dia membangun individu-individu itu membangun leadership secara holistik. Oke. Nah, tapi karena tadi pertanyaan Ibu arahnya ke organisasi dulu Bu ya. Baik, Iya. saya akan mengarahkan kepada ke organisasi. Berdasarkan pengalaman kami Bu, kebetulan hampir 85% klien yang sering kita hadapin Iya. adalah BUMN Bu ya, BUMN. dalam naungan BUMN. Iya. Sisanya ada di swasta, non BUMN lainnya I see, gitu iya. ya. Nah, kalau saya memilih-milih ini ada banyak Bu ya kira-kira. Cuman aku cari salah satu yang kebetulan saya banyak diskusi juga gitu ya. Banyak terlibat juga dan tahulah dikit ya. Nggak tahu banyak Bu ya, tahu dikit gitu ya. Diskusi boleh banyak, tapi tahu belum tentu banyak gitu Bu ya. Itu biasa Bu ya. Nah, jadi kemungkinan dari pemahaman saya terkait salah satu yang mau saya pilih dalam kesempatan ini adalah misalnya transportasi kereta api lah misalnya contoh. Transportasi Nah, kereta api. saya punya alasan yang kuat kenapa ini jadi hal penting juga ya Bu ya. Oke. Kenapa? Karena dia menghadapi sentuhan berbagai stakeholder. Iya, Nah, iya. kayak contoh kita di Jakarta lah Bu, ambil contoh ya. Karena saya pengguna juga, walaupun nggak terlalu sering gitu ya. Aku melihat bahwasanya contoh yang paling menarik adalah perkeretaapian di Indonesia, khususnya mungkin ada moda-moda macam-macam ya. Ya. Mereka mempunyai diversifikasi mulai dari kereta yang konvensional Ya. sampai kereta yang sudah berbasis teknologi tinggi, Iya. ya kan. Nah, salah satu yang menarik buat saya itu adalah kehadiran MRT ya. Oh, MRT Jakarta. Wah, ya? itu keren sekali menurut saya. Gitu ya. Wah, saya juga pengguna loh. Ibu pengguna Bu ya. Iya. Nah, jadi mungkin Ibu bisa merasakan Bu Iya, ya. iya. Mulusnya kegiatan di MRT bukan berarti ada jaminan terhadap kemulusan itu. Tetapi ada namanya jaminan yang memadai di mana organisasi turun tangan. Oke. Dalam hal ini tentu sang direksi Iya. dan jajarannya, kemudian dewan komisaris Ya. beserta jajaran-jajarannya, komite-komitenya. Iya. Nah, ini adalah hasil dari apa yang mereka kerjakan. Saya bukan mengatakan this is the best, at least bagi kita warga Jakarta, Jakarta, ya. ya. Saya Sudah ngakunya pilih. warga Jakarta Bu ya, walaupun lahir di Medan Bu ya. Nah, jadi saya merasakan juga ya manfaat atau yang diterima oleh banyak orang yang berbicara dengan kami itu merupakan sebuah kemudahan yang belum pernah kita dapatkan di pengalaman masa lalu. Ya, ya. Kalau dulu kita dengar transportasi Jakarta, saya masih ingat Bu, awal datang Jakarta tahun 91 ya, kerja di kawasan industri Pulau Gadung. Ya. Tinggal di daerahnya itu daerah Jakarta Selatan gitu Bu ya. Ya. Itu mesti naik patas 4 Bu ya. Itu lumayan itu Bu ya. Udah pakaian rapi-rapi sampai kantor bawa asap Bu. Kira-kira gitulah ya. Iya, iya. Nah, dengan antrian yang luar biasa, gelantungan yang luar biasa gitu ya. Betul. Oke, tapi Saat hari ini aku melihat generasi muda kita sekarang sampai ke depan nanti akan menikmati sistem transportasi yang layaknya sistem transportasi modern. Nah, tapi hasil ini semua bukan terjadi begitu saja. Saya punya keyakinan itu perjuangan luar biasa para pemimpin untuk menunjukkan kepemimpinan risiko tentu sangat tinggi. Kalau tidak, rasanya sulit ya untuk mewujudkan bentuk pelayanan service obligation, public service obligation seperti itu. Iya, iya. Ya, basisnya mereka PT, Bu. Tapi sudut pandangnya harus memuaskan publik. Betul, betul. Dan siapa yang nggak jadi pengguna MRT hari ini? You can imagine. Iya. Ya kan, Sekarang mulai dari latar belakang pendidikan paling rendah sampai paling tinggi, Iya. yang paling maha mengetahui sampai nggak mengetahui ya. Tapi maha mengetahui bukan Tuhan maksudnya Bu ya. Iya, iya. Orang-orang yang menganggap Yang dirinya maha mengetahui gitu ya. Nah itu kira-kira Bu. Jadi menurut saya itu contoh yang menarik agak di situ ya saya lihat ya. MRT ya Iya mereka. Bu, itu salah satu contoh Bu. Salah satu Tapi bukan contoh. berarti this is the only one Oke. di Indonesia ini, terutama di Jakarta misalnya gitu belum. Masih ada juga yang lain-lain. Oke. Nah, kita pakai contoh misalnya MRT. Baik. Saya dan teman-teman lain sebagai pengguna ya. Ini kan kami sebagai konsumen itu
pengen tahu ya, apa sih yang risiko apa yang harus menjadi perhatian utama dari manajemen dalam hal ini juga pimpinan gitu terkait dengan kami pengguna jasa ya. pengguna jasa. Jadi risiko apa saja itu Pak Nathan? Baik. Nah, ada satu tips yang ingin saya ingatkan dalam mengelola risiko. Pada saat kita ngelola risiko, terlepas dari ada tidaknya pedoman, SOP, lain-lainnya, ada tidaknya kebijakan. Nah, saya langsung aja ambil salah satu siklus yang paling utama dalam manajemen risiko adalah proses manajemen risiko. Yang tadi saya jelaskan yaitu pendekatan yang sistematis dalam mengelola risiko. Pada pendekatan itu, sebelum kita kenali risiko, maksudnya kita mau tahu nih, kalau saya sebagai pengguna jasa, kalau aku mau mengidentifikasi risikonya, kita tak bisa langsung hanya sekedar melihat identifikasi risiko. Karena dalam syarat proses itu ada tahap paling sakral kalau menurut saya, yaitu lingkup konteks kriteria. Lingkup artinya yang mau kita bahas lingkup mana nih? Berarti lingkup yang mau dibicarakan adalah lingkup terhadap pemangku kepentingan yang menggunakan jasa. Lingkupnya itu. Lingkup konsumen. Nah, setelah saya kunci, seperti Ibu bilang tadi, kunci ya, oke, pengguna jasa kereta api MRT, ambil contoh. Baik. Nah, sekarang sebelum saya identifikasi ada syarat, namanya konteks. Aku harus mengenal konteks. Yang membuat orang atau mengidentifikasi risiko yang komprehensif terhadap pengguna jasa adalah ada dua konteks. Satu konteks internal, satu konteks eksternal. Konteks internal itu lebih cenderung kepada kesiapan organisasi. Konteks eksternal adalah harapan atau ekspektasi dari konteks-konteks luar yang mempengaruhi kegiatan kita. Nah, jadi pengaruh itu banyak. Jadi kalau saya definisikan konteks, mungkin bahasa yang paling sederhana untuk konteks adalah hal atau faktor apa yang mempengaruhi aktivitas. Hati-hati dengan risiko. Risiko, efek ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan. Dalam mencapai tujuan ada aktivitas. Nah, konteks bicara aktivitas itu apa saja yang mempengaruhinya? Bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, kalau saya sudah kumpulkan itu berarti kita lihat kalau peserta ya, pengguna jasa. Pengguna jasa ya. Berarti ekspektasi dia nggak jauh dari kalau gambaran umum ya, tepat waktu, tepat nyamannya, tepat keselamatannya. Nyaman tapi tak selamat juga tak mau kita kan. Apalagi ya kalau kita itu masuk di masyarakat kelompoknya price elasticity-nya tinggi. Harga mempengaruhi. Tetapi zaman hari ini sekarang harga terkadang tidak terlalu elastik. Kenapa? Karena ada unsur substitusinya, yaitu kenyamanan, tepat waktunya gitu ya. Nah, jadi artinya kadang kalau kita ambil kalau dia cepat kemudian nyaman, kenapa saya nggak bayar lebih ya? Tapi itu kan yang dia menjadi kewajiban dia. Nah, satu sisi dia menuntut hak. Apakah itu benar terjadi? Gampang nggak saya aksesnya? Mudah kak saya ke sana? Kedua, saya benar nggak janjinya itu tepat waktu? Dan saya selamat gitu ya. Dengan informasi yang sekarang kalau Ibu bayangin Bu, kayak apa dengan membuka handphone itu mengubah konsep. Gara-gara komputer nih Bu, semua ceritanya ini. Kalau dulu kata Columbus dunia ini bulat, begitu ada era teknologi, dunia ini datar. Karena sedatar layar handphone kita itulah kita melihat dunia hari ini. Kira-kira gitu. Wah menarik dapat sekali. Ibu ya? Dapat. Ini saya sebagai konsumen. Iya, betul. Tapi kan di luar konsumen tentu saja ada yang namanya investor ya. Baik. Ada investor. Karena kalau kita bicara MRT ini kan kepemilikannya adalah dalam sama luar. Pemerintah daerah DKI ya, BUMD kan itu. Kemudian juga ada pihak asing gitu. Investornya ya. Ya betul, investornya. Kalau kita bicara tadi hal yang sama, bagaimana risiko apa yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam hal ini? Jadi kan sekarang manajemen berurusan dengan para investornya. Betul. Kata yang paling dicari oleh investor Bu, selain janji bisnis yang meyakinkan. Karena kebetulan ini kan B2C ya, G2C ya, G2B, B2G, B2G ya, business to government. Gitu ya. Nah kalau kita lihat sini kepastian untuk memenuhi kewajiban cenderung tinggi lah gitu ya, karena ada penjaminan dari pemerintah, walaupun itu dan pemerintah nggak tanggung-tanggung ya, pemerintahnya DKI Bu ya, nomor satu gitulah kira-kira gitu ya. Nah kedua yang paling menarik dari investor kalau kami banyak berdiskusi gitu Bu ya. Itu saya melihat investor itu tuntutan utama itu adalah risiko transparansi, keterbukaan. Ini yang paling menarik dari si kebijakan pemerintahan. Karena ini ada bukan campur tangan ya, ada pemerintah di dalam.
Ya otomatis ini juga ada transparansi terhadap perubahan regulasi. I see. Kemudian pengaruh-pengaruh campur tangan geopolitik. Oh, Nah ini kan oke. juga akan mempengaruhi. Nah ini konteks-konteks yang perlu dinilai dalam risiko itu. Hmm, Jadi oke. investor punya sudut pandang, as long as I put my money there, Yeah. then the money will come with certain Yes, sir. return gitu kan Bu. Mesti Yeah. ada nilai tambahnya gitu. Yeah, yeah. Nah itu yang mesti Namanya dia cari gitu kan. Oke. Gain yang dia dapat harus lebih besar daripada gain konvensional seperti deposito. Yeah, Kira-kira kan gitu. pasti Kan gitu. deposito kita nggak bikin apa-apa. You put your Yeah, money in bank, yeah, then you yeah. get the return. Kalau ini kan nggak, kita buka dalam satu usaha yang mana itu dynamic growth of revenue itu return itu tinggi. Jadi dia sudah berbicara risk based return. Oke, dari sisi Disitulah risk investor, base-nya ya. itu Oke. yang dia harus jaga. Dan kalau dia bekerja sama dengan C2C misalnya, dia kan korporat, ketemu dengan korporat, Iya. lain lagi hitungan risikonya. Iya, iya, beda lagi. Kalau kita iya. bilang itu beta value-nya itu di adjusted lagi. Oke. Kalau dalam perhitungan di keuangan dan risiko gitu ya. Dalam hal ini pemerintah daerah kan juga pemegang saham ya. Betul. Nah, ini bagaimana? Oh, betul. Tapi kan kalau pemerintah daerah kan tidak mencari untung dalam hal Benar. ini kan, tapi pelayanan publik. Nah. Nah, tentu saja ada perbedaan ya. Oke, kalau kita bicara purely gitu ya. Ya. Yang diharapkan oleh pemerintah daerah bukan semata-mata finansial, Ya. tapi peran dia dalam membantu pelayanan publik. Oke, betul. Citra pemerintah daerah itu kan adalah seberapa besar dia berperan untuk masyarakat banyak. Itu kata kuncinya. It's not about money actually ya. Tapi kita mesti ingat MRT itu PT. Ya, ya, Nah, perseroan terbatas itu ada aspek komersilnya betul. yang dia harus perhitungkan. Sebenarnya bagus nggak? Bukan bagus atau tidak. Ini kan adalah untuk menyeimbangi pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dia. Dia harus punya value generate in terms of financial to support other things. Ya, Nah itu ya, yang menarik. Jadi artinya kalau saya lihat memang ini merupakan reward ya atau penghargaan yang diterima pemerintah Jakarta dengan hadirnya moda transportasi seperti ini. Ya, ya. Nah, itu harapan dia jangan sampai risiko ini mencederai reputasi. Nah itulah dia. Oke. Jadi risiko dia sudut pandangnya ke situ. Oke. Sementara si investor sudut pandangnya adalah transparansi terhadap dinamika, aturan, peraturan, dan geopolitik. Nah, jadi kan sudut pandangnya beda sama penumpang tadi Bu Iya, ya. betul, betul. Nah, ini Iya. yang perusahaan harus kuasain. So that is what saya boleh katakan pengelolaan risiko di PT MRT ya, menurut pendapat kami yang terbatas. Belum tentu absolut Bu ya. Pendapat saya yang terbatas. Jadi kalau kami lihat itu dia berhadapan dengan multi stakeholder. Multi stakeholder, ya. Sehingga pada saat dia mulai mengidentifikasi risiko-risikonya, termasuk menguantifikasinya, melakukan program-program perbaikannya, sampai pemantauan dan pelaporannya, Ya. dia harus bisa melihat segmentasi yang berbeda. Oke. Segmentasi dari masing-masing, katakan aja pengguna. Pengguna Ya. itu segmentasinya pecah lagi. Ya, Ada ya. penggunanya pedagang, Ya. ada penggunanya kaum eksekutif, ada anak sekolah. Ya, Maybe they have a different expectation. betul, betul. Kira-kira Jadi seperti mesti itu. harus dirinci lagi. Itu detail. Biasanya sepemahaman saya, sebelum mereka mengidentifikasi risiko, kata kuncinya adalah mereka harus jelas dengan lingkup dan konteks tadi. Untuk menilainya baru mereka menggunakan kriteria nanti. Oke. Makanya lingkup, konteks, kriteria. Then the story continue. Ya, Kira-kira seperti itu. Jadi secara sederhana Pak Nathan, bagaimana kita semua ini tahu ya bahwa perusahaan, katakanlah tadi Pak Nathan mau pakai contoh tadi, dia sudah terkelola dengan baik. Apakah risiko itu juga harus diukur? Bagaimana cara mengukur? Ini secara awam saja, bagaimana cara mengukur yang sederhana, meskipun pasti tidak sederhana, tapi secara logika bisa dipahami secara sederhana. Ya, a lot of people want to know how to quantify risk. Tapi begitu dengar ceritanya, aduh susah juga ya Pak, katanya gitu kan. Nah mari saya tunjukin tips sederhananya gini. Saya akan berikan tips sederhana dari pengalaman kami selama ini gitu ya. Nah saya melihat gini, kenapa perlu mengukur? Ada sebuah mazhab dalam ilmu manajemen yang mengatakan, you cannot manage or improve unless you measure. Ya, Nah, kata kunci itulah yang menarik. ya, Tergantung mau ngukurnya pakai gaya apa, Iya. sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau mau mengelola sesuatu, apalagi mau meningkatkan kualitas dari pengelolaan itu, setidaknya harus diawali dari pengukuran. pengukuran. Itu yang namanya metrik. Dan Matrix. metrik itulah bagian dari strategi. Makanya ada strategi, oke. metrik, risiko gitu ya. Oke, Atau ya. kita bikin dalam bentuk metrik, nanti ada batasan-batasannya. Ya. Nah mari saya beritahu gini, kalau saya mau mengukur risiko, misalnya, kata contoh aja, nilai risiko ini berapa besar?
ada dua pendekatan. Satu pendekatan kuantitatif, Ya. satu lagi pendekatan kualitatif. Oke. Kalau yang kualitatif sering dilakukan. Pada umumnya dari awal banyak sekali. Ya. Contohnya, kalau kualitatif saya menggunakan skala ordinal. Sedang, Ya. rendah, Oke. tinggi, sangat tinggi. Itu pakai scoring-scoring biasa Ya. gitu ya. Nah, itu skala ordinal 1 sampai 5 umumnya gitu ya. Tetapi ada juga enggak, Bu. Mereka nggak mau gunakan kualitatif, mereka pakai kuantitatif. Nah, kuantitatif yang terbaru kalau saya ambil skala karena MRT, saya ambil lah nggak jauh pendekatannya dengan BUMN ya, Iya. walaupun dia BUMD gitu BUMD, ya. ya. Nah, pendekatan sekarang tuh lebih cenderung ke kuantitatif. Kuantitatif artinya dihitung nilai moneter, nilai keuangannya. Oke. Misalnya, kalau risiko secara kualitatif nilainya adalah 10 misalnya, out Ya. of 25, 5 to 5 kan 25 Ya. gitu ya. Katakanlah dia 10. Ya. Kalau secara kualitatif cukup mengatakan dia 10. Secara kuantitatif, kalau itu 10, rupiahnya berapa? Oh, sih. Artinya dengan menetapkan nilai moneter, itu menjadi pengukuran lebih spesifik. Because people aware when you talk about money. Ya, ya, Gitu ya, kan? ya, ya. Kalau kita Benar. bicara sedang rendah ya, how Ya, sedang is it, how rendah is it. relatif ya, sedangnya Ah, menurut Pak Nathan dengan saya belum tentu makanya sama kualitatif gitu. Bu ya. Tapi kita butuh juga, bukan enggak ya, tapi Ya. sebagai pemasok. Pema- Tapi sekarang sudah ada ketentuan, walaupun dihitung secara kualitatif, nanti ujung-ujungnya dikuantitatifkan juga. Berdasarkan kalau kita lihat, saya ambil standar Bu ya, per 2 SK6, itu bicara 1% dari limit risiko. Nah, itu tekniknya lah. Teknik gitu. Kita lepasin ya. Ya. Nah, nilai risikonya gimana ngitungnya? Selain secara kuantitatif yang kita ketahui, dari mana uang itu keluar? Nah, nilai uang itu keluar berdasarkan dua variabel utama dalam risiko. Kedua variabel ini adalah yang memiliki hubungan yang sangat kuat, yaitu causal effect, bukan korelasi. Contohnya gitu, bukan korelasi. Ya, Misalnya, ada sebuah peristiwa risiko yang akan terjadi 3 bulan lagi. Oke. Saya bilang 3 bulan lagi karena risiko bukan terjadi sekarang. Ya. Kalau terjadi sekarang namanya problem. Ya, Tapi ya, betul. mind it well, risiko bukan peristiwa yang belum pernah terjadi. Itu kesalahan paling besar. Oh, menganggapnya bahwa risiko Kalau itu sudah pernah terjadi berarti nggak muncul lagi. It doesn't mean the Iya, scenario iya. is totally different. Ya, ya. Nah, asumsikan 3 bulan lagi akan ada peristiwa risiko. Artinya Iya. kalau 3 bulan lagi peristiwa itu benar terjadi, Ya, itu bisa memberikan ketidakpastian dalam mencapai tujuan. betul. Misalnya KPI-nya lah, revenue naik 5%. Ya, Berarti ada ketidakpastian terhadap peningkatan pendapatan sebesar 5%. ya, Kalau dia jadi, Dia kan belum terjadi. tentu jadi nih. ya. Artinya kalau kita mau ngukur dia, kita mesti ngukur kekuatan berapa sering dia akan terjadi. Berapa besar probabilitasnya. Ya, Jadi salah satu pengukuran adalah the probability. probability. Then you have to count what is the probability. Bagaimana cara menghitung probabilitas? Nah, disitulah ada kriteria yang tadi saya Ya, bilang. ya. Lingkup, konteks, kriteria. Nah, kriteria itu terkait dengan kegiatan yang barusan saya bicara, mengurai risiko menjadi penyebab dan dampak. Ya. Itu adalah bagian dari analisis risiko. Nah, waktu kita lihat penyebab, kita dapat nih peristiwa-peristiwa penyebabnya. Tapi berapa probabilitas penyebab itu akan terjadi, itu sangat menentukan terjadi nggak peristiwa risiko. Ya. Nah, it means that a single risk mungkin punya penyebab more than one. Dan memang seharusnya more than one. Kalau hanya satu, itu salah satu yang pemimpin di unit kerjanya harus pertimbangkan. Kalau orang yang melakukan pengkajian risiko itu belum mumpuni. Ya, ya, ya. Justru satu peristiwa risiko yang diperkaya oleh banyak penyebab, itulah tanda-tanda pemahaman. Nah, itu probabilitas Bu ya. Ya. Nah, setelah tahu penyebabnya, kalau penyebab ini memang benar mengangkat peristiwa risiko ini, kita hitung probabilitasnya. Ya. Katakan probabilitasnya misalnya 20%, Ya. 0,2 0,2. probabilitasnya. Nah, sekarang kita lihat kalau dia terjadi 3 bulan lagi, berapa besar kerusakan yang akan ditampilkan. Itu namanya dampak. Kita Oke. punya kriteria dampak. Nah, kriteria itu akan mengatur uangnya berapa Iya. gitu ya, dalam masing-masing nilai uang yang ada. Katakanlah misalnya peristiwa risikonya X. KPI-nya pendapatan gitu tadi ya. Ya, Naik 5% tadi. misalnya. 5%. Nah, katakan dampaknya adalah kalau peristiwa itu terjadi, muncul kerugian yang akan ditimbulkan. Artinya bukan dapat pendapatan ya, malah biaya nambah gitu ya. Katakanlah misalnya muncul 100 juta. Ya. Nah, 100 juta itu bukan nilai risiko. Tapi harus dikalikan dengan probabilitasnya dia. Kemungkinan terjadinya baru Berapa? 50%. Berarti Oke. dari 100 juta berarti nilai risiko itu 50 juta. Nah, itu Oke. cara simpelnya. Ya, ya, ya. Meskipun dalam
kenyataannya perhitungan tidak sesimpel itu, tidak sederhana yang aku itu, bicara tadi, tetapi simplifikasinya kurang lebih kita untuk tahu logikanya seperti itu ya. Dan dampak juga harus lebih dari satu. Kalau dampaknya hanya satu kan gini Bu ya. Yang menarik gini, peristiwa risikonya adalah operasional. Ya. Tapi penyebabnya SDM. Dampaknya keuangan. You can imagine, tak ada perbedaan antara konteks-konteks yang berbeda ini kan. Dari orang ke proses, dari proses ke keuangan. Kadang-kadang dari proses larinya ke tuntutan hukum, litigasi. Can you imagine? Jadi pemahaman orang untuk menetapkan satu penyebab, satu dampak adalah sebuah kesalahan paling besar. Karena sebetulnya enggak. Begitu variety, maka dia harus mengungkap dampak secara finansial gimana, dampak secara reputasi gimana, betul. Macam-macam. Dampak terhadap motivasi kerja itu lebih sulit untuk mengkuantifikasi seperti itu. Tapi semua itu ada cara. Yang penting niat dan belajar. Nah itu yang penting. Jadi Pak Nathan, menarik sekali ya tadi sudah disampaikan hal tersebut. Artinya peran dari pemimpin, tadi kan dikatakan tidak hanya korporasi tapi juga pemimpin yang unit terkecil dalam organisasi. Itu kan dia menjadi tokoh yang sentral ya, tadi dikatakan seperti itu. Nah menurut Pak Nathan, kalau kita bicara pemimpin itu sebetulnya dia dilahirkan atau bisa dibentuk sih Pak Nathan? Oke, ini pertanyaan paling berat ini Bu ya. Tapi Pak Nathan sebentar. Ini seru juga ya, kita ngobrol ada suara-suara gerimis dan petir gitu ya. Ini termasuk risiko nggak ya? Iya, ini bagian dari ketidakpastian gitu yang ya? belum terpikir sama kita gitu Bu ya. Memang kita tahu musim hujan tapi nggak nyangka geluduknya gede juga ya. Ya selama we can talk easily okay lah. Betul. Ternyata meskipun ada suara dari luar sebagai back sound gitu ya, semangat kita tetap bisa melanjutkan. Oke, boleh dilanjutkan Pak Nathan. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara masalah pemimpin, pertanyaan yang sering menggusar itu adalah pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu berproses gitu ya. Orang yang belum kelihatan tanda-tanda kepemimpinan menjadi pemimpin gitu ya. Nah, kita bisa belajar dari berbagai kejadian. Kalau saya berpendapat dengan pengetahuanku yang sangat terbatas, saya boleh mengungkap gitu begini, Bu. Sebenarnya aku kurang setuju kalau pemimpin itu dikatakan adalah dilahirkan. Karena setiap orang yang dilahirkan di permukaan bumi ini memiliki kesamaan dari segala aspek. Hanya saja dalam kehidupannya dia memilih, gitu Bu ya. Memilih berdasarkan lingkungan, pemahaman, pengamatan yang dia saat itu. Tapi itu pun berevolusi. Berproses. Contohnya kayak saya aja, saya nggak usah ambil contoh orang lain gitu ya. Aku itu sangat senang dengan ilmu alam gitu ya. Jadi sampai saya tuh memfokuskan diriku itu, pengetahuan yang saya pelajari itu hanya 2 Bu, paling saya fokus. Kalau nggak matematika, ilmu pengetahuan adalah IPA. Zaman saya dulu tuh matematika sama IPA. Kemudian IPA-nya pecah jadi biologi, fisika, dan matematika. Kan ujung-ujungnya pecah-pecah gitu ya. Tapi kalau pelajaran itu aku lebih serius dibanding kalau aku harus mempelajari hal-hal yang sifatnya bahasa, sosial. Apalagi dulu ada namanya PMP. Bu. Sakit lah kepala itu Bu ya baca PMP gitu. Tetapi ternyata aku berevolusi kok. Begitu saya masuk di dunia karir gitu ya, masuk ke dunia konsultan, aku berubah kok. Kembali kepada dunia, aku jadi tertarik sama ekonomi sama bisnis. Tapi saya matematika kan ekonomi bisnis itu Bu. Nah itu dia. Itu yang menarik. Jadi kalau menurut saya ini adalah hybrid mode. Itu yang menarik. So walaupun kita tidak dilahirkan menjadi seorang pemimpin, doesn't mean you cannot be a leader. Tapi walaupun turunan kita semua pemimpin, doesn't mean you will be a leader. Nah itu juga penting ya, bahwa tidak berarti bahwa kita ada seseorang yang dilahirkan secara keturunan, ada titah bahwa dia sebagai pemimpin, dia tetap harus berproses untuk menjadi pemimpin yang seutuhnya. Gitu. I see. Nah menariknya gini, menjadi pemimpin itu syarat satu kalau menurut pemahaman saya harus selesai dengan diri sendiri. Harus selesai dengan diri sendiri. Belum ada konflik dalam diri kita, kalau masih ada sulit jadi pemimpin. Karena gitu konflik dalam hidup kita akan mempengaruhi kepemimpinan kita. So if you want to see a leader, kita lihat aja kehidupan dia. Pada umumnya mereka itu sincere life. Mereka nggak cari sesuatu yang seperti kayak orang mencari untuk supaya sukses atau apa segala macam. Buat dia kesuksesan adalah efek, bukan tujuan. Tujuan dia misalnya kok contoh sebagai kayak pemimpin lah gitu ya, melayani layanan publik. Nah pemimpin yang baik dalam layanan publik adalah pemimpin yang sudah selesai mendiri dia dan tujuan dia adalah bagaimana memberi pelayanan terbaik. Tapi kalau nanti kehidupan dia sejahtera, sukses, terkenal, itu efeknya, bukan tujuan. I see. So don't worry
Everybody has the chance to be a leader. Oke. But also everybody have the chance not to be a leader. Ya, ya. Yang bahaya Bu in between. Bagaimana itu? Nah, in between Jadi- itu belum siap mentalnya, Iya, tapi iya. dapat posisi pemimpin. Nah, itu Nah, itu yang biasa akan terjerat dengan pemikirannya sendiri. oke. Kenyamanan dalam hidup dia hilang. Oke. Ujung-ujungnya Bu penyakit lah yang datang. Sama hal-hal yang betul, tidak ya. diharapkan muncul dalam diri dia. Ya. Nah, itu kita bisa lihat sejarah saksi dalam Ya, kehidupan kita. betul. Artinya bahwa leadership itu berproses ya. Baik. Berproses. Jadi bahwa seseorang dilahirkan sudah menjadi keturunan dia pemimpin atau tidak, tapi ketika proses itu berjalan Berlangsung, dengan yes. berlangsung It may gitu. change. Oke. Maybe it can be better Maaf dari ya, turunan begitu. sebelumnya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi begitu. Oke. Oh, worse. Iya, iya. Jadi kalau menurut Pak Nathan, kalau kita bicara ciri-ciri ya atau karakter dari seseorang yang memang dia layak menjadi seorang pemimpin, apa sih karakter yang penting yang harus dimiliki? Oke. Menurut Kalau Pak kita lihat karakter, berarti sudah output dari perilaku, sikap dan perilaku Iya. dia udah keluar. Nah, sebenarnya yang paling leading adalah dia selesai dengan dirinya tadi Bu ya. Nathan? Oke. Yang kita lihat apa kalau orang sudah selesai dengan dirinya? Yang kita lihat, yang dia lakukan itu adalah ikhlas. Ikhlas. Dan dia sudah melewati masa kerja keras sama kerja cerdas. Oke. Diawali semua itu dengan kerja cerdas sama kerja ikhlas. Tapi bukan berarti harus itu awal ya. Oke, ya. Tetapi salah satu output seorang pemimpin seutuhnya keikhlasannya muncul dari pembelajaran kerja keras dan kerja cerdasnya. Cerdas itu melalui pengetahuan. Kalau kerja keras itu melalui fisik yang dia miliki. Oke, ya. Nah, itu ya. kira-kira kan seperti itu Bu Ya, ya. ya. Nah, tentu output yang kita lihat berikutnya selain dia itu selesai sama dirinya tadi, disiplin. Disiplin. Disiplin itu dimulai dari diri dia. Oke. I say A, but I do A. Nah, itu yang menarik gitu ya. Oke. Jangan juga I say A, but I do C. Nah, itu lain lagi. Beda nanti jadinya Jadi kan. ada konsistensi di situ. Konsistensi, dia harus disiplin. Dan itu dia tunjukkan dalam bentuk role model, apa adanya. Oke. Bukan role model ditunjukin panggil wartawan. Oke. Lihat nih, gue lagi begini. Itu nggak menarik. Jadi harus dalam kesehariannya dia Iya. itu Habit. menunjukkan habit It becomes an habit. Itulah Oke. budaya, Bu. Oke. Sikap mempengaruhi perilaku, perilaku membentuk budaya. Ya, I see. Tetapi bisa juga budaya mengintervensi sikap dan perilaku menuju arah yang lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu bisa yang dia ya? harus siap. Jadi artinya mentalitas seseorang sangat penting untuk menjadi seorang leader. Nah, kembali tadi, contoh lainnya apa? Selain misalnya dia itu ikhlas nunjukinnya, tadi role model, disiplin dia punya. Ya. Tetapi dia harus punya visi ke depan. Oke. Tapi visi ke depan itu mempertimbangkan ketidakpastian. Jangan visi terlalu liar. Ya, sesuatu yang sangat sulit dicapai itu dia gantungkan di atas. Sebetulnya itu Dan itu jadi PR karena dia sendiri nggak PR, tahu iya. solusinya gitu Iya, kan. iya. Nah, artinya ada pertimbangan pembuatan kajian ketidakpastian dalam hal ini risiko pada saat dia mau membuat kebijakan-kebijakan jangka panjang. achievable ya, Nah, harus. achievable. Makanya kalau kita bilang SMART gitu ya, specific, measurable, achievable, realistic, and time frame misalnya, itu kan sebenarnya merupakan panduan Panduan, benar. yang kita harus pastikan gitu ya. iya. Nah, kembali lagi, seorang pemimpin itu kan dia bisa melihat apa yang orang lain tak lihat. Menarik ya. Nah, dia melihat Iya, iya. titik terang dalam kegelapan. Ah. Itu salah satu makna yang sering filsafatnya yang kita pahami menjadi seorang pemimpin. Ya. Di saat orang mengatakan tidak ada jalan ke depan, dia bilang, saya menemukan ada titik, Ada titik. yang bisa kita buat. Tapi bukan ngoceh saja. Iya, iya. Tapi dia juga show how. Walaupun penuh dengan ketidakpastian, tapi yang diperhitungkan. Iya, iya. Kalau ada Tapi dia ketidakpastian, melihat ada dia titik perhitungkan. Oke. Jadi gini Bu, mengambil risiko bukan masalah mengambil atau menolak risiko, Ya. tapi mengambil risiko dengan perhitungan. Dengan perhitungan. Ada asumsi yang ditetapkan. Asumsi itu bisa dimulai dari dia, disepakati bersama. Makanya kalau dalam jajaran direktur, ada namanya direktur utama. Oke. Direktur utama memegang orkestra terhadap para direksi yang ada di jajarannya yang memiliki hak kolegial. Iya, iya. Contoh, begitu ada investasi baru di perusahaan, direktur harus mempertimbangkan apa pendapat direktur keuangan dengan direktur pengembangan bisnis dan direktur kepatuhan, termasuk direktur risiko. Iya, iya. Bisa saja mereka memiliki pendapat yang berbeda, Iya. tapi dia pemain orkestra. Iya. Dia harus nunjukin Dirigennya visi ya. dia. Yes. Dia Oke. kasih tahu kapan piano suaranya tinggi, kapan biola suaranya rendah, kapan drum harus mengawali sebuah musik. Itu semua adalah pemainannya.
Jadi artinya secara bijak dia memutuskan mana yang prioritas dahulu. Apakah dia akan mengambil perimbangan terhadap ketidaksamaan pendapat? Disitulah kekayaan seorang pemimpin. Makanya nggak gampang. Ya, ya. Jangankan direktur utama Bu ya. Jadi direktur aja itu udah agak sulit Iya. setengah mati gitu ya. Karena di bawah dia banyak lagi section-section, divisi, Iya. departemen, unit kerja dan orang. Dan yang Isi penting sengaja. tadi saya juga dengar dari Pak Nathan tadi bahwa dia harus bisa jadi role model gitu ya. Betul. Karena dia yang memimpin, memberikan contoh gitu ya. Yes. Dia harus melakukan gitu. Itu menarik Bu. Contohnya kayak gini, aku belajar role model itu pertama dari guruku Bu. Kenapa saya ambil S1 jurusan fisika? Yang orang bilang lu cari penyakit Nathan. Banyak orang ngomong ke saya gitu. Ngapain lagi ambil fisika? Masa depannya nggak jelas itu katanya. Jadi dosen paling nanti. Tapi mereka nggak tahu Bu kesenangan apa yang saya hadapin. Ya. Yang kelebihan apa yang saya milikin yang menurut aku itu bisa saya berdayakan yang orang lain nggak ngeh hari ini gitu. Oke. Walaupun saya bicara ekonomi bisnis, saya bicara financial, I Yeah. talk about compliance, Yeah. but there is a mathematic formula behind that. Nah, itu yang Yeah. menarik. Yeah. Yang nanti aku ubah dari bahasa matematik menjadi bahasa yang mudah dicerna. Itu yang membuat Pak Nathan berbeda pendekatannya. Everybody gitu should be ya. unique lah Bu ya. Tapi Iya. ingat, aku juga sadar Bu, di atas Oke. langit ada langit. Bu. Oke, Nah, itu, iya, iya. itu contoh role model Bu. Terus apa lagi Pak? Oke, nah hal lain yang mesti kita pertimbangkan Bu ya. Menjadi seorang leader itu bukan berpikir terhadap orang-orang yang di bawah pimpinan pengaruhnya. Oh, oke. Bukan hanya semata-mata misalnya saya adalah seorang direktur operasional lah. Iya. Kalau saya mau menunjukkan kepemimpinan saya itu bukan hanya sebatas pada siapa saja yang ada dalam jajaran saya. Tapi ada satu kepemimpinan kita nggak boleh lupa, yaitu kepemimpinan terhadap diri sendiri. Kepemimpinan terhadap diri sendiri. Nah, saya melihatnya begini. Layaknya organisasi, maka Ya. diri ini adalah sebuah organisasi juga. Organisasi terkecil adalah dirinya. Diri gitu kita ya? sendiri. Oke. Tapi yang paling kecil ya gerakan atom dalam badan Oh ini iya, Bu ya. Nah, itu nggak bicara usah dulu lah fisika ya. lagi itu. Nah, saya lihat yang fisik yang bisa kita lihat. Ya. Coba kita perhatiin baik-baik. Sebenarnya yang menjadi komponen utama seorang manusia seutuhnya, kalau saya tak salah, sekali lagi Bu ya, dengan keterbatasan pengetahuanku, aku melihatnya gini. Begitu kita berbicara tentang seorang individu, maka ada 3 komponen utama yang harus dia pimpin. Oh, apa itu? Pertama, supaya dia bisa menjadi seorang individu, dia harus punya badan dong. Oh iya. Punya kondisi fisik. Ya. Nah oke. masalahnya, dia menjadi pemimpin nggak dalam badan fisiknya? Dia peduli nggak apa kata jantungnya, apa kata ginjalnya, Oh, apa oke. kata lambungnya gitu, Oke. terhadap apa yang dia putuskan. Oke. Kalau saya ambil contoh nanti banyak yang tersinggung Bu ya. Jadi ya sudahlah, saya lepas saja. Paling tidak dia memimpin badan fisiknya. Oke. Kedua, yang paling berat, salah satunya adalah memimpin pikirannya. Memimpin pikirannya. Oke. Karena pikiran ini Bu katanya itu it is just like a movement of a monkey in a jungle Bu ya. Makin Ibu perhatikan makin Iya, jadi. makin. Coba Ibu perhatikan seekor monyet. Makin Ibu perhatikan makin jadi dia. Bu. Itulah pikiran. Makin Pikiran. kita coba kendalikan, Iya. makin tak terkendali dia. Nah, itu yang menarik Bu ya. Nah, iya, artinya ada kepemimpinan yang perlu dia selaraskan sebagai direktur utama di badannya, yaitu menjaga direktur badan, direktur pikiran, dan satu lagi, Apa tuh? nafas. Pemberian Nafas. dari Sang Maha Pencipta ya. Oh, oke. Itu Bagaimana juga itu? harus kita kontrol. Dan riset menarik. menentangkan orang yang bisa mengendalikan arah nafasnya, Ya. pada umumnya dia memiliki kestabilan mental jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan latihan pernafasan dengan baik. Wow. Itu riset Bu ya. Bahkan riset juga membuktikan orang yang sehat cenderung memiliki detak nafas, tarikan napas itu sangat efisien. Karena begitu kita tarik udara dari luar, itu kan mengandung sekian energi Bu ya. Iya, betul. Tapi yang diserap badan berapa persen? Jangankan kita terima 10, keluarnya 9. Hanya 1 yang diserap. Gara-gara apa? Tidak punya pengelolaan pernafasan yang baik. Tapi bisa didukung oleh ketidakmampuan menyerap energi lebih besar gara-gara kondisi fisik yang memburuk. Contoh kalau napas saya bilang orang yang ngerokok lah contohnya. Iya, iya. Mohon maaf ya bagi yang perokok ya, mohon maaf aja. Iya, iya. Tapi saya mau nunjukin kebenaran ya, karena kebenaran tidak melihat salah atau benar ya. Iya, Kebenaran adalah benar gitu ya. Nah, mari kita lihat. Karena rusak paru-parunya, otomatis alveolinya terganggu. Efek alveoli itu kantong udara ya dalam paru-paru. Dia nggak mampu menyerap banyak. Jadi banyak useless terbuang. Oke. Nah, dia harus jaga itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, setidaknya dia harus menjaga reaksi dari tubuh dia melalui apa? Melalui pikiran, Ya. ucapan, Fisik. dan perbuatan. Perbuatan. Nah, itulah dia.
Dan itu tidak terlepas dari 3 komponen. Nah, salah satu yang sangat bukan ditakutin ya, yang perlu dijadikan pertimbangan, salah ucap namanya. Salah ucap. Ada risiko salah ucap ya. Kebetulan Apa saya nih, pernah Bu ya. Gimana Pak? Saya pernah menangani beberapa institusi ya, tapi bukan BUMN ya, di Iya, luar iya, BUMN. iya, iya. Dan ini cenderung ke pemerintah gitu ya. Oke. Organisasi-organisasi publik lah, saya tak sebutkan lah namanya itu ya. Salah satu KPI mereka adalah risiko slip tongue namanya Bu. Ya, ya. Risiko salah ucap. Jadi ucap. lidahnya kebelok gitu ya, slip Iya, tongue iya, gitu ya. iya, iya. Harusnya dia bilang A, dia bilang B. Itu jadi gunjang-ganjing di media. Iya, banyak Apalagi terjadi. sekarang kita netizen Bu ya. Ya. Maksudnya masa dia ngomong seperti itu kayak gitu ya. Langsung digoreng. Oh, Pak, ya. rame goreng kayak harga saham, Bu. Nah, iya, iya. Sama kayak goreng saham itu. Nah, artinya ini juga dia harus hati-hati. Bukan hati-hati tapi kehati-hatian. Kehati-hatian. Itu prinsip tata kelola. Kita boleh melakukan misalnya memfilter diri tapi dengan konsep kehati-hatian. Bukan semuanya hati-hati, dikit-dikit takut tuh hati-hati gitu ya. Nah, inilah salah satu yang perlu seorang pemimpin kuasai. Tutur kata, tekanan intonasi. Oke. Nah, yang menjadi isu satu Bu ya, kenapa leader itu jarang bisa berhasil, bukan jarang berhasil, sering menghadapi tantangan karena salah satu yang perlu dijaga oleh leader selain slip tongue tadi Bu, ada satu yang mahal ini Bu. Apa itu? Kalau tadi itu kan mengolah diri ya, Iya. ada satu itu yang menurut saya itu satu filsafat yang penting bagi seorang leader, apalagi menunjukkan kepemimpinan dalam mengelola risiko adalah kalau dia ketemu masalah, Ya. masalah artinya sudah terjadi, Ya. yang ada di unit dia ataupun di unit yang lain. Ya. Kecenderungan seorang pemimpin kan mencari siapa yang bikin salah. Kan kira-kira gitu ya. 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 Nah, bahasa ini harus kita ganti dengan satu terminologi namanya never when there is a problem. Oke, Ya. when there is no problem, don't attack the people, attack the problem. Oke. Jadi kalau ada Fokusnya ke masalah, serang dulu masalahnya. masalahnya. Kenapa ini terjadi? Di mana dia harus tanya dalam diri dia, kepemimpinan mana yang salah yang belum saya buat sampai problem ini jadi. Oke. Apa peran saya kok bisa kejadian? Bukan dia cari pegawai mana yang salah bikin itu, bukan. Oke. Tapi dia mencari aktivitas mana yang menyebabkan permasalahan itu. Jadi dia serang dulu permasalahannya. Masalahnya. Baru berikutnya dia pertimbangkan. Pada saat dia mengelaborasi permasalahan, dia kan tahu siapa-siapa pihak terlibat. Nah, itu adalah kebijakan dia untuk melihat. Kalau problem ini adalah problem yang baru terjadi, dan seandainya dia adalah orang itu, dia juga mungkin akan melakukan kejadian itu, maka keputusan dia terhadap orang yang melakukan kesalahan adalah berikanlah kesempatan kedua untuk dia perbaiki, tanpa menyebutkan nama dia. Jadi walaupun dia hadir di rapat itu, kita bilang, oh kita udah tahu nih, kayaknya kita mesti kasih kesempatan kedua ke dia. Kita bilang, oke, nah sekarang sama-sama kita bikin program kerja. Nanti saya minta yuk bantu ya, kawal program ini. Nanti laporannya dari si A. Padahal dia yang salah tuh. Artinya kita kasih second chance. Tapi kalau orang yang sama terus kita ketemu itu ada kelalaian dan anggap enteng, law enforcement. Itu keputusan seorang pemimpin. Jadi don't attack the people. Jadi harus ke problem. problemnya. Itu salah satu seni Bu ya. Yang kami coba juga. Sama Bu dalam konsultan juga gitu. Saya ngomong sama direksi atau komisaris, dia ngotot Bu, padahal dia yang salah. Tapi kalau aku salahin dia itu kan gak menarik. Tapi aku mencari jalan keluar, tapi terakhir dia yang harus selesaikan. Nah, kira-kira gitu Bu ya gambarannya. Waduh, menarik sekali nih Pak Nathan. Panjang lebar kita bicara sejak dari risiko sampai akhirnya ke pemimpinan ya. Karena ini adalah podcast grafologi Pak Nathan. Saya juga tertarik untuk membedah ya. Baik. Dari sisi grafologi itu kan kita menganalisis karakter manusia dari tulisan tangan ya. Jadi saya nanti punya contoh-contoh tulisan bagaimana seorang pemimpin seperti karakter yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Nathan, bagaimana manifestasi dari karakter itu ke dalam tulisan. Seperti misalnya contoh orang atau individu yang punya visi yang tinggi, itu bisa dilihat dari apa sih gitu ya. Bisa dilihat dari bagaimana dia menulis huruf di bagian zona atas. Jadi kalau saya jelaskan ke Pak Nathan, kita menulis itu pasti Pak Nathan udah lama nggak nulis tangan kan? Iya, lama Bu. Iya. Tapi masih ingat kan? Masih. Kalau kita menulis huruf B, huruf K, huruf H, itu ada area atas dan tengah. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat huruf atasnya atau upper zone itu
tinggi gitu ya, ini menggambarkan juga bagaimana visi seseorang. Oke. Termasuk di dalamnya juga ketika menuliskan huruf T, itu kan ada barnya. Iya, garis. Letak bar itu juga menentukan bagaimana dia sebetulnya punya visi dalam hidupnya. Semakin dia tinggi, maka visi dan setting goals-nya dia makin tinggi. Oke. Tapi jangan sampai barnya lepas dari batangnya. Oke. Itu tadi yang kata Pak Nathan, jangan punya visi terlalu tinggi yang tidak bisa diraih. Jadi seperti daydreaming saja. Oke. Ya, jadi itu dari visi. Kemudian tadi juga sempat kita ngobrol-ngobrol mengatakan atau mengarah pada bahwa seorang pemimpin itu dia harus bisa berpikir komprehensif. Betul kan? Dia tidak mungkin bicara atau berpikir parsial. Dia harus berpikir komprehensif. Salah satu indikator yang bisa dilihat dari tulisan tangannya adalah bagaimana dia menuliskan huruf M dan N. Itu di ujung atasnya itu seperti jarum. Jadi ada orang yang menulis huruf M-nya itu bulat, bundar. Ya, ada yang tajam, gitu ya. Yang tajam itu menggambarkan bagaimana dia berpikir secara komprehensif. Kemudian tadi dikatakan ya punya integritas gitu ya. Antara lain jujur ya. Integritas itu antara lain kan jujur, nggak cheating. Kalau dalam grafologi ada 21 indikator. Waduh. Bagaimana seseorang Banyak itu dia masuk dalam kelompok kategori cheating ya atau tidak jujur, itu ada 21 indikator. Jadi itu akan ada sesi khusus kalau saya membahas soal itu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara komunikatif, seorang pemimpin tentu saja dia harus komunikatif kan. Baik. Salah satu kuncinya adalah kita bisa lihat dari bagaimana seseorang menulis dalam selembar kertas ini kan ada layoutnya. Bagaimana marginnya, dia menulis dalam margin seperti apa. Semakin dia itu margin bawahnya sempit ya, kanan dan bawah sempit, dia makin komunikatif. Oke. Jadi kalau dalam contoh yang satu ini marginnya lebar. Jadi marginnya itu dari garis paling bawah, tulisan paling bawah sampai di tanda tangan ini. Oke. Jadi Space kalau dia sempit, dia komunikatif ya. Kemudian kalau margin keseluruhannya lebar, jadi kalau kita dulu nulis zaman kecil kan ada penggaris ya, ada garis. Kalau sekarang nggak pakai penggaris, tapi dia tetap layoutnya dengan margin keseluruhan yang lebar. Ini menggambarkan dia orang yang mandiri. Jadi seorang pemimpin juga kan ada kan kemandirian yang dia harus punya. Kemudian orang juga menulis juga ada yang baseline-nya itu lurus, ada yang naik, bahkan ada yang turun. Nah, baseline yang naik secara normal itu menggambarkan bahwa dia orang yang optimistis. Jadi seorang pemimpin memang selayaknya dia mesti cenderung optimis naik, ya. Tetapi kalau dia naiknya terlalu ekstrim itu juga tidak disarankan. Baik. Ya. Kemudian apakah seorang pemimpin juga harus sebagai seorang good observer menurut Pak Nathan? Gimana? Dia kan harus pandai mengobservasi Bisa. kan? Ya. Kita bisa lihat itu dari bagaimana dia meletakkan titik pada huruf I dan huruf J. I dan J. I dan J ya. Jadi kalau I dan J-nya tidak punya titik, itu dia ceroboh. Kalau I dan J-nya titiknya ke kanan, jadi ada orang yang menulis dengan titik I-nya di mana? garis ke kanan gitu, dia adalah good observer. Kemudian kalau tadi kita bicara upper zone, kita bicara lower zone, huruf G, huruf J, itu kan ada zona bawah ya, ada zona bawah. Ada orang yang menulis zona bawahnya tuh pakai bulat gitu ya, ada isinya, ada loopnya. Ada loop. Nah, kalau dia dengan atau tanpa loop tapi dia tegas ke bawah, itu menunjukkan bahwa dia punya determinasi yang tinggi. Nanti saya akan berikan contohnya. Dan yang penting adalah saya mau tunjukkan pada Pak Nathan salah satu contoh. Saya akan balik tulisan ini. Coba Pak Nathan raba. Diraba begitu. Iya, kerasa. Keras ya. Ketekan ini menunjukkan bahwa orang itu menulis dengan tekanan yang kuat. Tekanan tinggi. Nah, dengan tekanan yang kuat ini menggambarkan bahwa dia orang yang punya energi fisik yang baik dan dia tegas. Seperti itu. Bertanggung jawab termasuk di dalamnya seperti itu. Dan bagian yang, saya mau tanya dulu nih. Menurut Pak Nathan, seorang pemimpin itu sebaiknya dia talkative atau enggak sih? Oke. Agak susah juga, Bu. Nah, ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak perlu ada kecenderungan itu. Tapi ada momen di mana dia harus talkative.
Di mana ada momen yang dia harus lebih banyak mendengar daripada berucap. Oke. Kan kalau dia mau menggali, otomatis jangan dia yang memimpin pembicaraan. Jadi bagaimana dia membuat orang yang aktif, dia sebagai observer yang dalam. Oke. Yang dia dengarkan bukan ucapan mulutnya, tapi kata-kata yang tak terucap melalui matanya. Gitu. Oke. Kan orang Jadi, udah bilang, Bu. jadi good observer Good dan observer, komunikatif komunikatif. ya, bukan talkative ya. Nah, karena saya punya percaya satu prinsip, Bu. When the mouth cannot talk, Ya. the eyes can. Oh, oke. Nah, itu menarik, Bu, Bahasa. ya. Jadi kalau kita bicara, kayak kami kan kebetulan yang sering mewawancarain, sering melakukan assessment. Jadi aku ngelihat kalau dia ngucap dengan bahasa mata dan bahasa mulutnya nggak nyambung, something wrong there, itulah kira-kira. Yang saya mesti tangkap yang dia tidak ngomong itu. Mungkin ada kata-kata penting yang dia mau sampaikan tapi dia harus menahan. Karena ada kepentingan lain atau ada tekanan lain. Oke, dia tahan seperti itu, tidak The diucapkan eyes can gitu. talk, Iya. when the mouth cannot. Iya. Biasanya orang talkative itu semua huruf vokalnya terbuka, Pak Nathan. Oke. Jadi semakin dia menutup vokalnya A atau O, dia semakin lebih memilih untuk mendengar dibanding bicara komunikasi verbal seperti itu. Nah, Pak Nathan, ini tadi saya menginterupsi bagian-bagian grafologi untuk seorang pemimpin. Sekarang kembali sebagai pertanyaan terakhir saya, Pak Nathan. Apakah menurut Pak Nathan, karena tadi memberi contoh MRT ya, sebagai sebuah BUMD yang dia PMA juga gitu ya. Apakah layak atau memungkinkan ini bisa menjadi inisiatif prakteknya MRT ya, bisa menjadi inisiatif bagi BUMD lain untuk pemerintah lain gitu, untuk kota-kota lain juga ada layanan transportasi darat seperti yang dikelola oleh PT MRT. Baik, ini menurut saya itu sebenarnya gini ya, belajar itu kan bisa dari mana saja. Gitu. Ya. Tapi kan paling menarik kalau kita belajar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ada dengan contoh kesadaran konkret kita, daripada hanya kita membaca di buku. Kejadian otentik ini bisa saja kita terapkan. Mungkin perlu kayak kalau kita bilang dalam kalimat editing tuh copy, modified, paste. Di sini begitu, bukan copy paste gitu ya. Nah, jadi saya melihat bagaimana gaya kepemimpinan yang saya pahami tentang para jajaran direksi, komisaris dan jajarannya di PT MRT. Walaupun saya nggak punya pesan sponsor Bu ya dengan PT MRT nggak ada Bu ya. Ini murni pengamatan saya saja dan saya bisa memberikan contoh yang lain juga bukan enggak. Nah, ini bisa menjadi panutan bagi para pemimpin di perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengembangkannya jauh lebih baik. Karena di atas langit selalu ada langit. Begitu juga di bawah jurang selalu ada jurang lain. Nah, artinya beginilah kebijakan, kearifan yang dipilih oleh sang pemimpin untuk memilih the best fit strategi yang nggak pernah ada. There is no best fit strategi. Yang ada adalah strategi yang berevolusi dari urutan waktu demi waktu. Itulah alasannya Bu. Kenapa mengelola risiko saja tak cukup? Kita perlu disandingkan dengan GRC misalnya, kemudian ESG sebenarnya. Nah, karena dua-dua ini merupakan kalau menurut hasil research kami yang lagi berlangsung, itu merupakan intervening variable, jadi variabel tengah. Untuk apa variabel tengah? Karena dia bisa meningkatkan leverage pengaruh antara enterprise risk management terhadap tujuan akhir yaitu SDG, Sustainable Development Goal. Itulah kira-kira Bu. So it most probably they can adopt and adjust. Wah, keren sekali. Pak Nathan, terima kasih untuk obrolan kita. Nggak terasa ternyata panjang, tetapi saya rasa banyak hal yang bisa kita pelajari. Grafolovers juga banyak belajar dari obrolan kita pada siang hari ini. Baik Grafolovers, obrolan bersama Pak Nathan membuka wawasan kita betapa pentingnya kepedulian pemimpin dalam pengelolaan risiko bagi perusahaan. Pemimpin adalah role model untuk seluruh anggota organisasi. Sampai jumpa di episode lain dengan tamu yang tak kalah inspiratif lainnya. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Nathan. Sama-sama. Wow, Thank you. Thank you.